Selamat teman-teman dan sahabat pagi. Ilona semua. Hari ini aku Sekar dan Aku Wanda. oke, kita balik lagi mau bincang-bincang santai di sesi Ilona Talks pada hari Selasa ini ya. Yeay. Ini Hari ini kita mau ngapain kak? Ini kita mau bahas hal yang benar-benar apa ya namanya tuh asik banget nih Asik. pokoknya. Kita mau membahas seluk-beluk tren bed sama wardrobe teman-teman. Wah. Jadi tren ranjang, dipan sama almari nih. Almari ya. Berarti ini adalah furniture pokok dari sebuah kamar tidur nih kak ya? Ips, bener banget ya. Jadi kita mau membedah satu persatu ya. Mhm. Ini perbedaan utama antara desain yang minimalis, Mhm. modern sama klasik itu kayak gimana? Oh, soalnya dari tiga itu tuh yang paling sering diperdebatkan atau diperbincangkan gak sih kak? Modern, klasik, dan minimalis. Soalnya orang kadang-kadang tuh ketukar tuh antara minimalis dan modern. Iya. Ya nggak sih? Bener banget, dan sekarang juga ternyata orang-orang juga banyak loh kak yang masih pakai model-model klasik gitu. Iya, benar juga sih. Jadi pasti yaudah tiga itu tuh sering banget diomongin ya Iya. sampai saat ini. Dan masih digunakan sama teman-teman semua ya. Mungkin teman-teman semua yang di sini juga pasti ada yang pakai desain-desain minimalis, Iya. modern maupun klasik ya teman-teman. Dan ini memiliki unggulannya masing-masing. Ya baik dari sisi desain, baik dari sisi kenyamanan. Pokoknya semua ada Benar. unggulannya. Dan keestetikan ya Betul kak banget ya. Nah, Baik lagi semua tergantung selera, tapi kita akan bedah satu-satu ya. Oke. yang mana perbedaannya atau kesamaannya atau yang menjadi ciri khas dari masing-masing tren. Betul banget ya. Jadi teman-teman nanti nggak salah pilih lagi buat memilih desain yang minimalis kah, atau yang modern kah, atau yang klasik kah yang cocok dengan interior rumah teman-teman. Yep, bener banget. Nah, yang pertama nih kak, sebetulnya tadi kan kita sempat ngomongin yang minimalis, Oke. minimalis, modern, klasik. Kita mulai dari yang minimalis dulu kali ya. Boleh. Nah, sebetulnya tuh apa sih yang bikin desain minimalis tuh pas banget? Karena dia kan sering banget dipakai untuk ruangan kamar nih kak. Dan emang apa sih khasnya di bagian bed dan wardrobe itu sendiri? Oke, aku jelasin dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang minimalis itu teman-teman nggak usah bingung. Kalau orang udah bilang minimalis itu paling minimal ya, minimal, paling level Paling kecil, basic. minimal, basic. Nah, artinya kalau desain minimalis itu berarti dia menonjolkan sisi kesederhanaan ya, teman-teman ya. Bener. Biasanya itu akan menggunakan garis-garis bersih ya, Iya. jadi tanpa banyak ornamen, tanpa banyak ukiran-ukiran, biasanya mengutamakan fungsi lebih tepatnya ya. Jadi nomor satu itu pokoknya fungsinya itu maksimal dulu deh. Jadi itu lebih mengutamakan sisi fungsionalitas atau ya fungsionalitas. memang sesuai dengan fungsinya. Misal Betul. kalau bed ya udah bed aja, kalau wardrobe ya udah wardrobe aja kayak gitu. Betul Oh banget gitu ya. Jadi contohnya aja, kalau misalnya kita bilang masalah bed atau ranjang ya teman-teman, untuk desain minimalis itu biasanya untuk headboardnya itu dia akan terlihat lebih sederhana ya. Artinya tuh tidak terlalu banyak ukiran, aksen, ukiran, terus kayak ornamen-ornamen gitu. Jadi desain sederhana, headboardnya ya kotak aja. Kotak gitu. aja Kalau gitu misalnya ya. Oval pun dia oval Oval gitu. aja. Jadi ya udah tanpa adanya corak, tanpa mungkin corak ada Corak lah masih, ya. ya. Mungkin gak ada ukiran ataupun dia beberapa aksen-aksen. Mungkin kalau aksen kontemporer kayak gitu tuh kayak bener-bener basic ya kalau yang minimalis Basic gitu banget ya. ya, basic banget. Oke, berarti kecenderungan warnanya pun warna-warna yang sederhana berarti ya Iya. kak ya? Biasanya kalau minimalis dia akan menggunakan warna-warna netral ya, seperti warna putih, warna hitam ya, jadi monokrom seperti itu. Kemudian warna dark gray Iya. ataupun warna-warna yang Alami gitu kali ya kak ya, coklat, warna yang back to nature, back to basic. nature ya. Pokoknya warna-warna basic teman-teman ya, tidak menggunakan kombinasi warna-warna mencolok. Iya, berarti misal nih kak, kalau dia menggunakan kayu sebagai bahan utamanya, bisa nggak sih yang disebut dengan minimalis tuh juga penggunaan warna alami dari kayunya? Misal Betul. kayak kita nih warnanya coklat kayak gitu, coklat aja itu tuh termasuk minimalis kah? Betul teman-teman. Jadi biasanya kalau yang desain-desain minimal tuh dia tidak menggunakan perpaduan banyak warna ya. Jadi kalau misalnya memang dari sisi keaslian kayunya tuh warnanya udah bagus banget, Iya. pasti akan lebih ditonjolkan dari sisi keaslian warna kayu itu ya. Kayak Ilera Furniture teman-teman ya. Jadi kita Bener-bener. sendiri juga desainnya tuh minimalis kontemporer ya teman-teman ya. Jadi kita benar-benar mengunggulkan warna-warna alami kayu, tidak menggunakan banyak warna ya. Iya, jadi supaya terlihat lebih wah gitu ya, Iya. kita menonjolkan sisi alami dari kayunya sendiri. betul banget. Soalnya kan kadang tuh serat-serat kayu, terus motif-motif kayu itu kan masih cantik-cantik ya kayak. Iya. Sayang banget kalau misal dia ketutup oleh warna-warna ya Iya. nggak sih, justru sayang kayak gitu. Kalaupun nanti kita menggunakan warna-warna
warna basic juga guys ya. Jadi untuk di Lena Furniture kita menggunakan warna kayak hitam dan hitam dan putih. Benar-benar. Kita benar-benar menonjolkan warna asli kayu ya. Kepala alami kayunya tuh benar-benar kita tonjolkan banget. Jadi teman-teman kalau lagi nyari furniture minimalis ya, cocok banget sama furniture minimalis juga boleh banget ya, cek-cek katalog kita di Lena Furniture Official. Di sini ya kakak editor. Oke. Di sini. Mengatakan pada dirinya sendiri. Iya. Takut. Nah kalau tadi kita udah sempat ngomongin minimalis. Sekarang nih kalau yang modern gimana sih kakak? Apakah kalau yang modern itu kebalikannya dari sisi minimalis ataukah memang masih mempunyai kecenderungan atau ciri khas yang sama dengan minimalis nih kayak gitu? Kalau yang desain modern itu mungkin orang-orang beranggapan itu sebagai revolusi dari desain minimalis. Ya. Udah kayak teori evolusi Darwin ya. Betul banget ya. Betul dan benar ya, betul. Oke. Jadi memang si desain modern ini sebenarnya evolusi atau perubahan atau mungkin bisa dibilang itu adalah kakaknya ya? Iya, kakaknya yang sudah berevolusi ya dari si desain minimalis ya. Tapi untuk dari sisi gaya itu lebih dinamis ya daripada yang klasik ya. Dari material pun ya lebih bervariasi dari yang minimalis tapi tidak terlalu sebanyak klasik ya. Mungkin kayak jadi tuh lebih dari materialnya ya. Kalau yang klasik itu kan kayu aja. Tapi kalau modern mungkin kaca. Ada kaca, ada logam atau laminasi yang glossy. Oh iya, kita juga sih ya pakai juga. Ada ya. Gitu. Tapi bentuknya tuh masih sederhana ya guys ya kalau yang modern ya. Jadi beda sama yang klasik ya. Kalau klasik kan banyak ukiran, kalau yang modern ini sama seperti kayak minimalis, tidak terlalu banyak. Iya, tapi mungkin tambahannya ada ya. Ada elemen-elemen tambahan misalnya pola-pola yang lebih geometris atau headboardnya dibikin kayak lebih besar dan pintu wardrobe-nya juga dibikin kayak ornamen, ada sedikit-sedikit ornamen atau corak-corak seperti itu. Mungkin bisa ada aksennya, tapi aksennya tuh terlihat lebih simple. Ya, lebih simple. Ya, tidak terlalu simple kayak minimalis, tapi dia ada aksennya. Kalau minimalis mungkin dia benar-benar basic gitu ya. Tapi kalau yang modern dia tuh ada aksennya, tapi nggak segonjreng atau seheboh si klasik kayak gitu. Oke, berarti bentar kak, kalau tadi kan bentuknya juga lebih dinamis nih. Berarti dia nggak cuma bisa bentuknya tuh cuma kotak-kotak aja kayak gitu. Jadi dia namanya evolusi ya. Jadi pasti ada perubahan di sini. Jadi kalau misalnya yang minimalis itu memang desainnya basic banget ya. Kayak kotak ya udah kotak aja. Kalau mungkin yang bentuknya modern, piramid tidak. Kita ke Mesir. Oke. Kalau yang desain modern itu mungkin kalau misalnya ya, kalau kalian ini misalkan aja kalau misalnya di bed ya, itu headboardnya walaupun kotak tuh tetap ada aksennya, entah itu ada gelombang-gelombangnya atau seperti itu ya kak ya. Jadi itu ada aksen kotak-kotak. Iya, ada aksennya tuh nggak hanya kotak basic, mungkin di bagian ujungnya dia agak melengkung gitu. Aku jadi ingat bentar, kita ada nih yang bentuknya tuh sebenarnya tuh dari series industrial. Jadi dia ada aksennya menggunakan besi. Itu sebenarnya tuh dia masuk ke modern berarti ya kak ya? Itu masuk modern juga ya kak ya, karena memang penggunaan bahannya juga. Penggunaan bahannya udah lebih dari kayu ya. Dia juga ada logam-logam, besi-besi seperti itu. Oh ternyata menarik ya. Aku kira tuh cuma kalau yang modern tuh cuma dari looks-nya aja. Ya, dari sisi material juga ikut berevolusi. Betul. Ya. Oh menarik banget sih teman-teman, dan itu sekarang sih masih banyak banget ya. Dan masih jadi yang jadi tren juga ya, kayaknya bakal sampai 2025 masih trennya kayaknya masih tren modern ya. Iya, modern terus industrialis itu juga masih menjadi tren sampai saat ini ya teman-teman. Karena jarang banget orang yang pakai. Jadi memang temanya tuh nggak terlalu tidak terlalu monoton. Jadi orang-orang biasanya kan udah banyak ya kalau yang minimalis udah banyak. Kalau industrial modern itu juga masih ada tapi memang tidak sebanyak dan lebih estetik sih karena biasanya tuh penggunaannya kalau emang orangnya tuh suka banget sama interior, biasanya mereka bisa tuh memadu padankan dengan baik ya. Betul. Kayak gitu. Dan kalau minimalis kan mungkin dia gampang dipadu padankan
dipadankan. Tapi mungkin kalau yang modern dengan beberapa aksen itu memang mungkin yang suka banget interior tuh paham banget lah gimana caranya untuk memadu padankan biar epic gitu. Bener banget ya. Menarik. Nah, kalau yang mengenai si klasik nih, si klasik di mana dia berarti evolusinya paling bawah, bukan ya? Bukan. Kan ini klasik, Lagi ya, beda minimalis, jalan. modern, Beda bukan jalan. ini Beda beda jalan, jalan beda ternyata. jalan, oke. Nah, kalau dari klasik sendiri nih, bedanya di antara dua teman-teman itu si modern dan minimalis tuh bedanya apa sih Kak? Kalau si klasik Oke, ini paling gampang dibedakan ya daripada yang modern sama si minimalis karena kakak beradik ini seperti kembar identik ya, kembar identik ya. Tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan Oke. ya. Tapi kalau si klasik ini teman-teman pasti gampang banget langsung bisa menebak kalau ini gaya klasik. Kenapa? Karena kalau desain klasik itu bisa dilihat dari sisi detail dan ornamennya, Iya sih. warnanya, penggunaan material kayunya yang pasti solid-solid ya, dengan ukiran-ukiran atau aksen-aksen yang agak rumit ya atau dekoratif. Untuk warna-warnanya sendiri dia biasanya pakai warna-warna yang gonjreng atau lebih hangat, warm kayak coklat, emas, merah, ungu, terus hijau gitu navy. tuh navy itu benar-benar apa ya mengunggulkan warna-warna yang mewah luxury gitu ya atau yang bold gitu ya. bold pokoknya. Nah kalau bed klasik itu biasanya headboardnya itu punya headboard yang besar teman-teman. Iya. Terus untuk wardrobe-nya sendiri pasti ada ukiran-ukirannya di bagian Iya sih. atasnya, Iya, benar-benar. atau di bagian sisi samping-sampingnya atau di bagian handle-nya sendiri biasanya udah pakai ini ukiran-ukiran seperti ini. Oh iya, benar juga ya. Sering banget sih kita lihat itu di rumah-rumah yang memang masih klasik atau ya tahun 90-an Iya. ke belakang lah, Iya, 80. betul. Tapi kalau kita ke rumah nenek kayak masih ada sih. Masih, ini seorang Oh, masih sekarang? Masih, iya. masih ada orang Masih, yang zaman masih, dulu masih, tuh biasa masih, memang masih, pakai masih. ini, pakai apa namanya, pakai desain-desain klasik. Iya, benar-benar lagi-lagi itu tergantung style dan apa ya kesukaan masing-masing Betul. sih teman-teman. Walaupun sekarang mungkin teman-teman bilang tapi kan kalau klasik udah out of style gitu, tapi Iya juga memang terkadang masih ada orang yang suka model klasik-klasik iya gitu. model-model klasik karena mereka lebih apa ya mungkin menyamakan model klasik itu dengan luxury kayak gitu nggak sih? Betul banget ya. Kalau kalian lebih suka model-model yang mewah, model-model yang nggak semua orang pakai, silahkan Iya. bisa pakai yang model-model klasik gitu ya. Cuma emang kalau klasik tuh kental banget sama ya zaman dulu. Ya zaman dulu kayak gitu. Tapi kalau teman-teman emang mau kayak mewahnya mewah modern ya pakai yang modern atau sih minimalis kayak gitu. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin sedikit perbedaannya sedikit ya. Tadi sepanjang itu ternyata sedikit ya. Sedikit itu baru sedikit. Itu baru pembukaan aja. Iya, baru pembukaan aja. Benar. Nah, pasti di masing-masing tren atau masing-masing tren lah ya. Seperti modern, minimalis dan klasik itu pasti mempunyai sebuah kelebihan Dan kekurangan ya. nih. Nah, sebetulnya apa sih masing-masing kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tren? Kita mulai dulu lagi ya, Kak, dengan kembali ke minimalis dulu nih. Si minimalis tuh sebetulnya keunggulannya apa aja sih, Kak? Oke, keunggulan minimalis itu cocok buat yang di ruangan kecil, desainnya simpel juga, nggak bikin ruangan terasa penuh atau sesak ya. Tapi tantangannya emang gimana ya, agak kalau nggak dipadukan sama elemen lain tuh kayaknya monoton banget. Iya, kadang ya, soalnya Iya. dia modelnya tuh benar-benar simple teman-teman. Sesimpel-simpelnya simpel ya pokoknya tuh dia tuh emang Sesimpel-simpelnya simpel simple. ya, dia berapa simpel gitu ya. Jadi emang sesimpel itu, sesederhana itu guys. Jadi memang harus di-combine sama ornamen-ornamen lain supaya ruangan lebih kelihatan hidup seperti itu. Nah, benar mungkin teman-teman bisa bermain di dekorasi. Iya. Berarti harusnya tuh dekorasinya harus gonjreng. Iya, nggak harus gonjreng tapi seenggaknya bisa mengisi ya Iya, teman-teman. lebih berwarna gitu kali ya, Kak. Lebih menghidupkan suasana seperti itu. Kalau si modern nih, Kak. Oke, kalau yang modern dia lebih fleksibel ya guys ya. Jadi cocok untuk berbagai ukuran kamar, terus lebih berani bermain warna ya, dan materialnya kan tadi memang lebih banyak ya. Kalau yang modern memang ukurannya memang cepat terasa usang sih, namanya juga tren ya. Modern Jadi ya, kayak, karena cepet gantinya iya, nih, cepet teman-teman. gantinya. Jadi gimana ya? Karena kita kan selalu berevolusi. Iya, dengan benar. tren lagi kan keluar tren baru. Nah, kalau pakai gaya modern memang kita harus
cepat untuk mengikuti trennya aja. Iya. Kalau enggak ya kayak kelihatan kuno juga nanti Iya, lama-lama. bener sih. Mungkin kayak kalau berarti kalau apa ya, sepenangkapanku nih Kak, berarti kalau si modern itu adalah yang benar-benar lagi viral ataupun lagi tren tuh di saat Yep. itu. Misal di tahun 2023 atau 2024 lalu itu tuh konsep, aku inget tuh kayak tahun 2020-an apa ya, kita tuh sering banget lihat kafe-kafe modelnya tuh vintage. Iya. Dikit-dikit vintage, private vintage, apa-apa vintage, bahkan sampai furniture rumah pun semuanya jadi vintage. Tapi ternyata di tahun 2021 ke atas itu tren vintage tuh udah yang Udah nggak- nggak iya, udah udah nggak ngeboom gitu. Jadi itu kali ya yang membuat apa ya, kalau teman-teman ikut yang modern Iya, betul. kayak gitu tuh Iya. harus cepet banget mengikuti perkembangan Trennya. tren. Jadi kalau misalnya di gaya modern kan memang dia modelnya tuh kayak minimalis, tapi Iya. mungkin dia lebih rame ya. Bener. Ada bentuknya nggak yang kotak banget, dia ada ovalnya seperti itu. Dan kalau misalnya mungkin di tahun sebelumnya ini lagi nggak tren yang benar-benar kotak ya. Ternyata tahun berikutnya tuh kayak headboard sebuah bed itu trennya yang agak melengkung Iya, gitu. Seperti atau ada itulah yang teman-teman berkelok-kelok. ya, berkelok-kelok. Jadi memang Oke. kita harus siap dengan perubahan tren itu ya. Kayak fashion ya berarti Iya, ya, kayak kayak fashion. fashionnya kita aja ya. Jadi secepat itu untuk berubahnya. Betul. Berarti asik juga ya kalau minimalis. Dia kan ya Ya udah. udah minimalis. Kalau yang minimalis ya udah yang penting kita berani di dekorasi. Berarti dekorasinya aja Iya. yang dimenangin gitu ya. Betul. Nah, kalau si klasik nih Kak. Klasik ya. Kalau klasik itu memang timeless ya, kalau dari dulu sampai sekarang kan ada aja orang yang suka Ada klasik. aja, bener-bener aja. ada aja. Karena memang kelihatan lebih elegan, mewah ya. Jadi memang ada orang-orang yang suka model-model seperti itu. Jadi kelebihannya ya memang dia kelihatan mewah. Bener. Ya, tapi mungkin dari sisi kekurangan ya. Ini kita bisa lihat dari ukuran ya, ukuran Oh, besar ya. ukuran furniture-nya memang besar-besar dan memang membutuhkan ruangan yang luas. Jadi kalau nggak hati-hati, kalau rumah teman-teman ya sekiranya tidak terlalu luas, Tidak terlalu luas nggak jadi usah lah ya, malah bikin kelihatan sumpek sumpek gitu. ya. Iya, Bener juga sih. Biasanya tuh kalau yang mewah-mewah itu memang yang pertama di rumah-rumah yang besar, Iya, benar, kemudian luas, atau di ruang publik yang besar juga, kayak apa sih, bukan ruang publik sih, kayak lebih ke kantor pemerintah Showroom, daerah convention atau pemerintah center, itu kan ya. juga convention center itu juga kadang ada Ada meja Iya, yang bener-bener, kelihatannya bener. tuh kayak wah bener-bener klasik banget. atau hotel, lagi-lagi hotelnya tergantung lagi mau menggunakan konsep apa ya. Tapi kalau zaman dulu emang ya itu ya, Iya. memang si konsep klasik ini masih merajai Iya. dunia permewahan. Masih, dan sampai sekarang tuh aku nggak tahu ya, memang banyak sih, masih banyak orang-orang Banyak yang sih. suka dengan tema-tema Bener. klasik ya. Walaupun kadang klasiknya pun juga udah nggak segonjreng dulu lagi Dulu ya. kayak istana enggak sih, tapi masih ya dari sisi kalau kalian lewat di depan rumah orang ya, yang balkonnya gitu, Bener. dari sisi pagarnya, terus Udah dari ada- sisi, udah ada uker-ukeran, ukiran-ukirannya, bener-bener. itu udah pasti dia udah ambil tema klasik, dan Bener. saya pun kemungkinan besar juga ambil tema klasik seperti Bener juga sih, apalagi si tema klasik ini cenderung erat sama tema-tema tradisional juga ya Kak ya. Dimana sekarang apa ya, rumah-rumah tradisional pun lagi naik lagi juga. Banyak Iya. orang yang pingin apa ya, yaitu pengen menggunakan rumah dengan seni budaya Iya. atau budayanya masing-masing daerah. Menarik sih. Betul banget. Tapi kembali lagi teman-teman, sesuai dengan selera lagi, Benar. sesuai dengan kemampuan finansial teman-teman untuk Iya, menghasilkan benar. seperti itu. Tidak bisa dipaksakan Oh, ya. tidak bisa dipaksakan ya. Style tuh style memang tuh nggak emang bisa. ya udah selera klik-klikan di hati. Klik-klikan di hati, bener banget teman-teman. Nah, kita ada pertanyaan nih Kakak dari pendengar kita nih. Kak siapa nih? Kak Suadit. Kalau kamar saya kecil, apakah desain klasik tetap bisa masuk Kakak? Oke, bisa ya jawabannya ya Kak. Jadi walaupun ruangan sempit mau ambil tema klasik is oke, nggak apa-apa, tapi pilihlah versi yang lebih simple nih. Jadi seperti ukirannya nggak terlalu rumit, atau bisa menggunakan wardrobe klasik yang pintu cerminnya itu memberikan ilusi yang lebih yang membuat ruangan jadi luas, itu juga oke. Atau bisa nggak sih Kak, misal nih aku menggunakannya dia tuh ukiran, tapi warnanya ya udah satu aja. Kalau dulu kan mungkin warnanya kan Banyak gonjreng, ya. ada warna
cooknya lah, terus pakai ini merah lah kayak gitu. Itu juga bisa ya Kak ya, Di satu warna aja tapi gitu. kembali lagi sih, kalau misalnya kalian mau ruangan sempit dikasih tema klasik boleh, asalkan lihat lagi ukuran furniturnya ya. Iya, Kalau misalkan lagi jangan terlalu besar, banyak kalau klasik emang pakainya kayu solid dan itu yang besar-besar ya guys ya. Tiba-tiba mau bangun tuh udah kepentok sama Iya. depan itu kan. Iya kan, nggak lucu. Out gitu kan lumayan. Nggak lucu. Tapi emang pirannya tuh bikin kerasa penuh banget sih guys. Bener. Jadi pilih yang lebih simpel-simpel aja sih kalau aku ya. Better aku kalau ngasih rekomendasi ya, kalau teman-teman tanya rekomendasi kalau ruangan sempit better ambil klasik, kalau ambil minimalis. Bener. Apalagi kalau ruangan kalian nggak ada bukaannya ya. Iya. Misal nggak ada jendelanya, itu kalau menggunakan furniture yang klasik tuh terlihat penuh gitu. Penuh banget ya, bikin sumpah, apalagi warna-warna klasik itu emang berat-berat ya. Bener ya, bener-bener warna-warna yang bold, warna-warna berat itu tuh bisa, tapi kalau bisa dikurangi. Atau bisa jadi aja dia jadi satu centerpiece aja, misal hanya bednya aja atau hanya wardrobe-nya aja kayak gitu, satu aja kayak gitu, jangan terlalu banyak ya. Nah, oke, lanjut nih Kak. Nyambung dengan pertanyaan Kakak Suadi tadi. Terus gimana sih Kak sebetulnya cara memilih tren yang tepat atau gaya yang tepat untuk ruangan kamar kita supaya yaitu tadi nggak terlihat sempit, terus terlihat nyaman, tapi tetap estetik juga nih Kakak untuk kita gitu. Yang pertama dilihat dulu ya dari sisi ukuran ruangan teman-teman. Kalau memang ruangan diukur dulu. Iya, diukur dulu pasti. Kan kita kalau mau ngisi furniture harus tahu gede apa gitu ya. Terus bawa meteran ya teman-teman. Bawa meteran jangan lupa, bawa dompet juga jangan lupa buat beli ya. Kalau ke toko furniture bawa meteran juga bisa. Atau kalian kalau belinya dari Elena Furniture jangan lupa siapin itu ya, uangnya. Soalnya walaupun kita nggak pakai dompet, tapi kan kita pakainya transfer ya, transaksi transfer. Dan teman-teman juga nih kalau lagi cari bingung furniture yang bagus kayak gimana, boleh mampir di Elena Furniture. Lagi-lagi di sini kakak editor kita, saya akan saya tambahkan di sini. Oke, nggak apa-apa nih guys ya. Jadi yang pertama memang harus dilihat dulu ukuran kalian ya. Kalau kecil bisa ambil minimalis, kalau nggak modern ya. Jadi better ambil itu. Kedua, bisa sesuaikan dengan tema rumah yang secara keseluruhan ya. Rumah kalian temanya apa? Modern kah, klasik kah, atau Scandinavian atau apa itu ya. Kalian bisa sesuaikan terhadap tema keseluruhan. Kalau rumah yang gayanya klasik better, kamar tidurnya juga mengikuti, ambil klasik juga ya. Terakhir nih, sesuaikan dengan kebutuhan fungsionalnya ya. Kalau wardrobe, kalau dirasa kalian punya banyak barang yang perlu tempat penyimpanan, ya ambil wardrobe yang banyak ruang penyimpanannya. Ya. Desain modern itu biasanya tuh lebih fungsional kan. Jadi kalian bisa ambil untuk wardrobe yang desainnya udah modern. Iya benar sih Kak. Ya yang paling gampang tuh ya sesuaikan dengan tema rumah ya. Soalnya kalau beda-beda tema setiap ruangan kayak bingung gitu. Ini masuk rumah atau masuk wahana? Masuk showroom. Soalnya per ruangan udah beda konsep gitu. Beda tema, jadi kayak showroom gitu ya sih. Nggak bakal bosen sih, tapi kayak nggak nyambung nanti. Begitu masuk ruangan anak gitu kan temanya modern, begitu masuk ruangan orang tua itu tema klasik ya, beda generasi. Medieval gitu. Kayak apa ya? Kayak jaraknya jauh banget gitu. Kaget juga. Agak jeglek gitu. Iya, benar. Kaget, aku terkaget gitu. Dan ya benar sih, sesuaikan juga dengan pencahayaan ruangan juga tadi. Kalau misal kalian rumahnya itu terlalu gelap itu ya kalau bisa jangan ambil klasik atau tema-tema yang berat teman-teman. Misalnya kalau klasik tuh cocoknya buat ruangan-ruangan luas, pencahayaan yang baik, banyak jendela atau apa ya, sirkulasi udara, bukan seperti itu. Jadi biar kita ngeliatnya juga nggak sumpek, nggak gelap gitu. Nggak gelap gitu. Soalnya kalau udah ukir-ukiran terus kelihatan gelap kayak horor. Iya, kayak horor gitu ya. Jadi bukannya senang malah takut. Ini apakah movie set horor? Bukan. Bukan Kak. Ini rumah kok. Ini rumah ya.
Jadi tetap ada apa ya, kombinasi antara estetika dan fungsi ya Kak Iya, ya? harus banget itu. Teman-teman jangan cuma mikirin estetikanya aja, Benar. tapi ternyata tidak berfungsi dengan maksimal. Sayang ya udah ngeluarin uang banyak. Lebih baik kita ya seimbangkan ya Seimbangkan. antara fungsi estetika dan fungsionalitasnya. Seperti itu. Apalagi kayak tuh yang desain-desain modern sama minimalis sekarang tuh banyak banget ya Kak ya. Banyak banget. Yang dia tuh istilahnya wardrobe-nya pun modelnya tuh macam-macam. Kayak aku tuh baru pertama kali ya kalau nggak kerja di sini aku bakal kaget banget lihat tema wardrobe dari yang Soreli kita. Soalnya tuh dia masuk akal sih. Iya, bener. Jadi memang apa ya? Jadi Temanya kan banyak modern. ruang, iya, modern kontemporer yang ada banyak ini ruang penyimpanan. Banyak ruang penyimpanan ya, terus ada ruangan penyimpanan terbuka di mana ternyata emang make sense banget Iya. untuk kehidupan zaman sekarang. Apalagi kan buat anak-anak Gen Z yang udah berarti anak-anak Gen Z kayak kita udah pada kerja semua kan. Iya, bener Dimana banget. kita tuh mobilitasnya tuh cepet banget dan gak suka ribet. Iya. Jadi ya itu si Sorel ini, si Wardrobe Sorel ini aku suka banget karena kan dia ruangan di luar ya. di ada ruang luar penyimpanan bener. di Jadi luar. kalau mau ngambil baju tuh nggak usah buka tutup pintu tuh Mbak. Itu Betul. nyenengin banget sih. Kayak teman-teman juga penasaran nih modelnya kayak gimana, boleh mampir nggak sih? Iya, iya, Mampir benar-benar, ke benar-benar. Elena Furniture ya. Atau nanti kakak editor lagi-lagi ceklek. Ada linknya Iya mungkin. ada linknya atau fotonya yang Soreli seperti ini cekrek gitu. Oke, boleh ya. Nanti kalau boleh mampir aja. Kita tuh ada web store-nya juga ya. Jadi kalian boleh mampir ke Ilena Furniture .com ya. Itu www.ilenafurniture.com. Nah, di situ udah banyak banget, ada beratus-ratus produk kita. Iya, Kalian- banyak banget. Banyak banget, kalian boleh pilih-pilih sendiri sekiranya yang cocok langsung di check out seperti Iya, sekarang cekotnya. sekarang kita tungguin. Iya, kayak kita juga bakal ada Kita ada promo ya kayak. promo ya, ini promo end year sale, jadi kayak banyak promo gitu. Teman-teman boleh pantengin aja sosmed kita juga ya. Kita bakal kasih tahu ke teman-teman Iya. produk-produk apa aja yang lagi promo Iya, besar. kayaknya ya. waktu ini diluncurkan, Promo ya, promonya iya. udah ada. Promonya juga udah ada, jadi Iya. teman-teman nggak perlu khawatir lagi ya. Betul. Nah, lanjut. Kalau tadi kan sudah si desain sampai mana ya? Klasik ya Sampai tadi? klasik. Kakak. Nah, kalau Sampai apa saking ya? kemana-mana ya. Kalau desain modern ini gimana nih kakak? Desain yang modern. Hmm. Apanya nih Kak, desain modernnya? Cocoknya tuh untuk ruangan kamar yang kayak gimana kakak? Oke, kalau ya desain modern tuh cocok buat kamar-kamar di zaman sekarang ya. Mungkin banyak rumah yang sekarang tuh nggak terlalu besar ukurannya, minimalis itu cocok banget Kak. Ya, jadi baik mau taruh furniture di ruang tamu, mau naruh furniture modern di kamar atau di dapur ya, itu cocok banget karena emang Iya zaman sih. sekarang tuh rumah-rumah emang desain tidak terlalu besar ya, jadi memang ya sesuai fungsinya aja gitu. Kalau zaman dulu kan ada lorongnya, Iya, ada bener. kamar satu ke kamar dua tuh ada penghubungnya, Iya. ada connectingnya. Sekarang kan enggak ya, jadi memang lebih simple. Jadi untuk modern minimalis bisa masuk di rumah-rumah di era sekarang. Menarik banget ya ternyata ya. Wah, menarik sekali nih kakak. Oke, kalau ada pertanyaan lagi nih kakak. Dari Kak Nawangsi. Oke. Nih ada, saya suka desain klasik kak, tapi budgetnya terbatas. Oke. Apakah ada tips kakak? Bisa banget sih Kak, bisa banget ya. Jadi kalau kakak lagi nyari yang klasik-klasik tapi duitnya nggak terbatas ya, atau budgetnya terbatas ya, bisa nyari furniture klasik yang udah jadi atau second hand ya. Oh. Lalu bisa di Refurnish, refurnish, di banyak banget toko furniture lokal yang sekarang tuh udah mengubah furniture lama jadi baru. Iya sih, bener sih. Mungkin kayak ya untuk menambah nilai lah Ya, ya. menambah gitu ya. nilai. Jadi sayang juga kalau misalnya furniture lama nggak kepake ya. Terus padahal tuh pasti bagus biasanya ya, orang-orang jual furniture second tuh biasanya masih bagus ya. Bener. Paling ngelopek di bagian Iya, sisinya aja. atau kadang tuh ada beberapa bagian pintunya yang lepas ya, sebetulnya bisa mereka perbaiki, cuma males jadi udah Iya, jual aja Nah, kayak itu gitu. teman-teman boleh berburu yang second hand ya, karena emang dari sisi harga udah murah banget, Bener. jauh dari di atas di bawah Di harga bawah, rata-rata iya, yang baru bener. ya. Terus
terus masih bisa banget, masih layak pakai lah pokoknya. Itu kalian bisa nyari toko-toko yang ini second hand. Iya, untuk yang klasik itu soalnya kan kadang kalian mikirnya ih klasik nih bakal mahal banget, Mahal padahal enggak sih, Enggak. pokoknya ya Bisa. kayak dia tuh barang-barang vintage jadinya kalau kayak gitu Betul teman-teman. banget, apalagi kalau klasik, kalau kalian beli baru kan dia pakainya kayu solid, tau lah ya harga kayu solid Iya, sama kayu asli tuh, bener-bener beda banget. mahal ya. Jadi aku rekomendasiin bisa cari yang second Bener. hand aja. Dan kayaknya juga udah mulai jarang sih untuk penjual furniture dengan tema klasik kecuali yang lokal ya kan ya. Toko-toko lokal ataupun toko-toko khusus sih biasanya. Iya, ada. toko-toko lokal yang kecil kayak gitu. Biasanya yang masih ada sih ya. Cuman emang nggak begitu banyak. Rata-rata soalnya sekarang ya udah orang tuh mengikuti perkembangan ya. Caranya udah minimalis sama modern. Bener. Apalagi soalnya menyesuaikan dengan ukuran rumah-rumah juga atau properti sekarang yang memang nggak terlalu besar nih apartemen dan rumahnya juga ya kak ya. Nah, kita tadi dia ngomongin mengenai bagaimana cara memilih furniture yang tepat untuk bed dan wardrobe kalian atau ruangan kamar kalian. Nah, untuk tren atau prediksi ini kan udah Desember ya kak ya, tahun 2025. Bentar lagi di tahun 2025 nih gimana nih kakak? Prediksinya ya, jadi untuk gaya minimalis tuh masih jadi primadona sih. Iya, minimalis masih number one. Number one ya, jadi kayak kalau misalnya teman-teman lagi nyari minimalis sudah pasti wah bisa digunakan Aman. aman deh lah pokoknya. Jadi misalnya aja ya bed kayu dengan headboard yang berbahan kain linen, terus wardrobe modern yang banyak ruang penyimpanannya dan material yang eco-friendly itu lagi ngehits zaman-zaman sekarang. Iya sih, bener sih. Jadi yang minimalis, kalau yang kain linen tuh mungkin di belakangnya tuh kayak ada bantalannya gitu lah ya. Itu juga masih ngetren banget. Atau berarti kalau minimalis tuh ya udah yang bentuknya benar-benar basic gitu ya kayak basic banget beneran basic, jadi ya udah cuma berbentuk papan kayak gitu. Bener. Kayak gitu pun juga udah cukup bagus ya. Bagus banget sih, karena memang kita sekarang lebih suka something yang simple. Something yang simple, bener. Gen Z itu suka yang simple ya, Bener. tapi berfungsi dengan maksimal. Iya bener sih. Soalnya daripada kebanyakan mungkin kebanyakan ornamen atau kebanyakan area yang sudah dijangkau. Misalnya kalau kayak si tema klasik itu kan pasti banyak banget ukirannya kak, itu untuk ngebasilnya tuh effort banget. Padahal anak Gen Z itu kan kasihan banget ya, kita mending waktunya udah krisis, mending ngopi ya. Mending ngopi di kafe nggak sih? Kita aja ke kafe nyari yang ini kak, yang modern. Kalau klasik itu kayak kecapean, capek untuk ngebersihin sela-selanya sih. Makanya sekarang tuh udah jarang banget orang yang pakai tema klasik. Kayak orang tertentu atau untuk properti tertentu sih kak biasanya. Bener, yang memang buat ke estetika. Iya, atau memang mampu untuk meng-hire itu membersihkan setiap seluk dari per sudut gitu ya. Susah banget dijangkau. Iya, anak-anak Gen Z zaman sekarang kayak kita ya udah kalau memang apalagi kita kan nggak punya waktu ya walaupun WFH. Jadi kita cuma mungkin menyisakan 1 hari ya dalam seminggu untuk membersihkan furniture kita. Jadi kita nggak punya waktu banyak nih teman-teman untuk bersih-bersih. Untuk bersih-bersih, bener. Jadi ya, capek banget kalau ambil tema klasik seluruh ruangan. Wow, itu butuh waktu berapa lama bersih-bersihnya. Untuk menyeka setiap lubang ukirannya, waduh capek banget ya teman-teman. Bisa. Tapi nggak salah kalau kalian mau pilih tema klasik ya. Nggak salah. Cocok ambil aja. Kalau kalian memang pecinta ya nggak apa-apa, bener. Nah bener juga sih kak, apalagi yang ramah lingkungan ya, apalagi kita banget ya, kita udah mulai aware banget sama lingkungan yang dulu itu tuh ya udahlah pilih-pilihnya yang penting pakai. Sekarang kita udah aware banget nih dengan lingkungan, udah aware banget dampaknya buat lingkungan dan anak-anak serta cucu dan cicit generasi yang akan datang ya. Benar. Jadi ini lagi naik daun banget sih memang untuk yang eco-friendly ya. Yang berkelanjutan kayak gitu teman-teman. Buat teman-teman yang mau tahu gimana caranya membeli furniture yang eco-friendly bisa mundur ya. Tonton lagi podcast kita di episode berapa aku lupa ya. Iya, di episode berapa aku lupa. Tapi kita teman-teman boleh cek lagi di channel YouTube. Gitu di situ udah ada cara memilih juga furniture yang eco-friendly seperti itu. Nah, kita lanjut nih kakak. Kalau untuk masa depan kakak, masa depan tuh berarti
masih lebih jauh lagi Iya, dibanding 2025 mungkin 2030 atau 2045 Indonesia emas. Iya, menuju Indonesia emas ya. Iya, menuju Indonesia emas nih. Oke, transformasi ekonomi jadinya. Nah, tren apa sih Kak yang bakal Oke. muncul menurut Kakak nih untuk ruangan kamar nih kayak gitu? Ruangan kamar ya. Jadi aku sih prediksi nih bakal pilih-pilih yang furniture multifungsi sih. Oh, benar. Ya, itu bakal lebih populer, apapun furniturnya yang penting multifungsi dia bakal lebih populer ya. Bener. Misalnya kayak ranjang dengan ruang penyimpanan di bagian bawahnya tuh sekarang udah mulai produksi massal Itu juga ya, udah banyak produksi ya. dia banyak banget. Terus wardrobe dengan sistem modular yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Oh, itu juga ada. Mungkin ambalannya bisa ditarik atau dimasukin, itu tuh Itu juga Udah udah mulai mulai banyak juga ya. Bener banget. Bener. Ataupun ya memang furniture yang bisa digunakan berbagai macam. Iya, Kayak misal nih, multifungsi, iya bener. kayak mungkin dresser. Dresser kan selama ini kita mungkin cuma inget dia sebagai tempat penyimpanan pakaian, tapi bisa juga kita letakkan di ruang keluarga, dijadiin buffet TV, Jadiin juga buffet TV bisa. atau bener. Ataupun di ruang apa gitu dijadikan sebagai consultable Itu juga juga bisa. bisa. Benar. Jadi semuanya membutuhkan banyak tempat penyimpanan ya Kak ya. Meja konsol zaman sekarang aja udah dilengkapi dengan banyak ruang Benar, penyimpanan, guys, ya. benar. Jadi multifungsi banget, kalian bisa pakai si meja konsol ini bisa Iya. jadi meja Meja kerja, meja belajar ataupun meja buffet belajar, TV juga bisa. buffet TV bisa, atau kalau aku sering bilang tuh breakfast table karena kecil ya Iya. ukurannya, jadi bisa jadi breakfast table juga. Kayak gitu tuh juga menarik sih Kak, walaupun sekarang tuh soalnya apa ya, rumah-rumah zaman sekarang itu tuh dia memang ukurannya tuh nggak terlalu besar. Iya, betul banget ya. Iya nggak sih? Jadi sebenarnya butuh yang multifungsi. Kalau bisa Benar. satu furniture bisa untuk 5 atau 6 fungsi. Bisa jadi kasur ya. Bisa. Ya memang Bisa, sekarang bisa, juga ada bisa. sofa yang jadi kasur. Iya, guys. macam sofa bed Sofa itu bed itu bisa. juga banyak banget sekarang. Jadi menarik ya ternyata Iya, ya. memang Di trennya tahun seperti itu. 2045 semoga Semuanya serba multifungsi. iya, semoga semuanya serba multifungsi. Oke, lanjut nih Kakak. Oke. Kita tadi udah ngomongin desain interior atau gaya lah ya. Gaya. Gaya atau desain dari sebuah bed dan wardrobe nih Kak. Oke. Nah sekarang aku pengen tahu nih Kak, sebenarnya tuh apa sih pengaruhnya nih antara tren desain interior dan pada furniture kamar nih? Misal Oke. nih, ya bener kan tadi desain interior tuh pengaruhnya tuh apa nih sama furniture yang ada di furniture kamar kamar. kita nih Kak? Soalnya tuh kenapa sih sebuah desain interior tuh bisa mempengaruhi bentuk dari desain sebuah bed ataupun wardrobe dari ruangan kita Kak? Oke. Jadi contohnya kamar ya. Di kamar tidur kan adalah ruangan yang personal banget buat kita gitu ya. Oh iya, Ya, benar. jadi orang pengen furniture-nya tuh selaras atau sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Harmoni. Harmoni ya, selaras dengan suasana hati atau vibes yang dibawa tren interiornya. Nah, misalnya nih tren minimalis kan mengutamakan furniture yang simple dan mungkin lebih ke arah multifungsi ya. Jadi bed sama wardrobe-nya ini memang didesain bersih tanpa banyak ornamen tapi mengedepankan fungsinya. Seperti itu. Berarti Kak, aku pengen tahu nih, sebenarnya aku si tren ini tuh lebih lebih banyak berpengaruh pada segi estetika atau fungsionalitasnya aja? Sebenarnya dua-duanya sih Kak. Dua-duanya ya. Jadi misalnya saat tren Japandi lagi ngetren ya, naik daun, orang kan cenderung memilih furniture yang tidak hanya estetik tapi juga fungsional dan alami ya. Dan Japandi itu membawa elemen kayunya iya, warna netralnya iya, desain yang ergonomisnya juga iya. Jadi keseimbangannya tuh ada gitu. Oke, jadi aku kira tuh kalau desain interior ya udah cuma pengaruh sama estetik dari sebuah barangnya aja, tapi ternyata dia juga mempengaruhi sisi fungsionalitasnya bener juga ya. Jadi keseimbangan, sebenarnya kita lagi bicara keseimbangan ya teman-teman. Jadi memang desain interior juga sangat berpengaruh kepada dua elemen itu, dari baik dari sisi keestetikan maupun fungsionalitasnya. Menarik banget nih. Oke, kita lagi dapat pertanyaan nih dari Kak Syama. Oke. Bagaimana sih Kak tren desain warna mempengaruhi pilihan furniture kamar tidur? Bagaimana tren desain warna mempengaruhi pilihan furniture kamar tidur? Oke. Warna ya. Nah, sekarang tren desain warnanya nih. Desain warnanya. Jadi warna itu emang
pengaruh banget sih guys ya. Jadi misalnya kalau warna-warna earthy kayak beige, coklat gitu-gitu. Putih, gading. Iya, terakota kan bikin orang memilih furniture dengan finishing matte atau natural wood gitu ya. Jadi sementara tren monokrom kayak abu-abu hitam itu lebih mendorong atau cenderung orang-orang akan memilih furniture modern dengan elemen logam dan kaca. Iya. Oh, bener juga ya. Kalau trennya lagi emang trennya Warna-warna arty. arti kayak gitu kan otomatis kita kayak kepikiran harus pakai Bahan natural. warna kayu. Iya, warna kayu, solid kayu kayak gitu. Sedangkan kalau emang warnanya lagi ya udah bener sih, kalau monokrom abu-abu itu kan kepikirannya orang-orang pasti industrial apa sih bener-bener. elemennya logam kalau nggak kaca kan. Oh iya bener juga ya, ternyata tren desain warna atau tren warna dari tahun ke tahun tuh mempengaruhi lagi-lagi pemilihan furniture kita Iya, ya. bener. Menarik banget sih, aku kira cuma apa ya, kayak keinginan kita, kayak misal konsep aja, kayak konsep minimalis, konsep modern ataupun klasik. Ternyata warna aja tuh juga bisa Mempengaruhi banget ya. mempengaruhi ya. Jadi, biasanya kalau sekarang kan biasanya banyak yang ngehits tuh ini sih kak, industrial kan. Industrial juga pernah ngehits ya, ngehits Iya, banget semuanya sama bener. industrial. Jadi kalau orang-orang pakai warna lagi ngetrennya warna grey, dark grey kayak gitu, warna-warna monokrom, hitam, putih gitu kan orang-orang kayak pilih industrial gitu. Bener Jadi juga sih. rumah harus diisi dengan yang konsep-konsep industrial, Bener. kayak gitu kan. Gitu. Oh, menarik nih Kak. Nah, kalau tadi kan kita lagi ngomongin mengenai warna ya Kak. Sebenarnya tuh ada faktor eksternal apa sih Kak yang bisa mempengaruhi tren furniture kamar tidur Kak? Oke, faktor eksternal ya. Banyak juga sebenarnya. Bener, apa? Jadi contoh ya pandemi Covid kemarin Oh. ya. Jadi mendorong juga sih. orang mencari furniture yang lebih multifungsi supaya apa? Dia kalau misalnya WFH di rumah lebih enak gitu. Oh, bener juga ya. Iya, jadi kayak kamar tidur kan dulu orang-orang pakai malah buat bekerja ya, Iya. karena sering WFH. Jadi tempat tidur aja bisa dibikin gimana caranya ini cocok buat tempat kerja aku gitu. Jadi Itu menarik sih. tempat tidur yang bisa jadi meja juga ya. Jadi misalnya tempat tidur terus ini ada Ada lipatnya. mejanya lepatnya kayak gitu. Jadi enak orang-orang buat kerja gitu. Menarik banget ya, bahkan untuk faktor-faktor yang nggak bisa kita prediksi nih teman-teman, atau faktor-faktor yang tidak kita duga-duga. Kalau faktor internal mungkin kan karena keinginan pribadi ya, untuk memilih sebuah tren atau memilih sebuah furniture. Tapi faktor eksternal yang kita tidak duga-duga seperti pandemi Covid Iya. itu juga ternyata mempengaruhi ya. Jadi orang-orang jadi pengen beli sesuatu yang banyak kompartemennya, jadi kayak banyak ruang penyimpanannya. Jadi teman-teman kalau misalnya kerja di rumah pun gampang gitu ya buat taruh dokumen, buat taruh barang-barang penting, atau misalnya perangkat-perangkat kerja itu jadi lebih enak. Atau berarti aku kalau bisa ngomong gini Kak, berarti kondisi rumah itu juga mempengaruhi ya. Misal nih rumahnya tuh ada di dekat daerah yang banyak pohonnya, takutnya ada situ banyak rayap, berarti pemilihan bahan material dari furniture kita tuh juga pengaruh ya di situ ya. Sangat pengaruh ya. Jadi misalnya kalau kita hidup yang di desa gitu atau tempat-tempat yang lembab kayak gitu, kan kita pasti menghindari furniture yang nggak tahan air kan, Iya, nggak tahan sama benar. kelembapan. Kayak gitu juga sangat mempengaruhi. Jadi kita biasanya lebih pilih furniture dengan kayu yang solid atau kayu asli ya, Iya. biar lebih kuat dan tahan lama menghadapi kelembapan ataupun air. Atau mungkin kalau engineered woodnya dia juga pilihnya engineered wood yang sudah diproses Iya, dengan bahan anti rayap, bahan anti rayap. bahan-bahan kimia khusus Iya. biar tahan lembab itu juga atau kepadatannya yang tinggi gitu ya, biar dia nggak lebih kuat ya. iya nggak termakan rayap juga. Menarik ya ternyata faktor-faktor eksternal kayak gitu. Banyak banget faktor eksternal ya dalam Mempengaruhi variabel juga. apapun gitu ya, kayak tadi misalnya terkait pandemi Covid itu kan orang-orang jadi pilih furniture yang berfungsi. Benar, begitu juga dengan cuaca dan lingkungan juga. Yes. Nah, ada faktor keberlanjutan nggak sih Kak yang mempengaruhi apa ya istilahnya tren kayak gitu? Oke ya, untuk tren ramah lingkungan ini lagi naik daun nih ya. Jadi banyak orang yang udah mulai beralih dari furniture dengan material kayu-kayuan yang dulu dipakai Cuma sekali pakai. cuma sekali pakai, itu sekarang udah mulai beralih ke furniture yang bisa didaur ulang Bener. ya, atau kayu yang bersertifikasi. Nah bahkan ada juga nih ya Kak ya, jadi ada wardrobe yang menggunakan bahan bambu. Itu kenapa? Karena
bambu tuh lebih ramah lingkungan atau eco-friendly dibandingkan dengan kayu-kayu solid ya, Iya, kayu-kayu solid atau pada umumnya. iya, ya mungkin sulit ditanam. Iya. Apalagi banyak banget terkadang tuh sekarang kayu-kayu ilegal. Jadi kalau tidak ada kemarin kayak kita tuh ada sertifikasinya ya Kak ya, Iya, betul untuk banget. menggunakan bahan-bahan kayu solid kayak gitu. Maka mungkin banyak juga orang memilih si bambu ini pada akhirnya. Iya, Oh, menarik selain juga sih. iya, selain karena bambu ini mudah ditemui ya, terus mudah ditanam dan cepat tumbuhnya. Itu untuk bambu sendiri untuk tingkat kekuatannya juga nggak kalah. Juga nggak kalah ya, walaupun memang masih nomor satu adalah Manggis dan Jatim. Iya, kayu mauni dan jati atau kayu solid. Menarik ya Kak ya. Tuh. Nah, kalau misalnya nih Kak, ada pertanyaan lagi. Oh ternyata ada pertanyaan lagi nih Kakak dari Kakak Mata Panda. Oke. Apakah teknologi juga mempengaruhi tren furniture kamar tidur Kak? Oh ya pasti dong. Jadi contohnya aja nih ya, jadi ada bed pintar yang bisa menyesuaikan posisi tidur ya. Jadi boleh deh searching ada bed pintar itu bisa menyesuaikan posisi tidur kita loh Kak. Keren banget ya Iya, Kak ya. sekeren itu teknologi sudah udah mulai memasuki dunia kefurnituran ini. Berarti dia bisa apa ya? Kalau kita males bolak-balik dia akan Iya, gitu. jadi boleh teman-teman cari tahu tuh udah mulai ada ya, tapi Udah, gitu juga, Kak. oke. Kirain kayak Krabby Patty tiba-tiba dibalik aja gitu kan ya. Beda ya. Yang panggang nanti kita. Terus juga ada wardrobe dengan pencahayaan otomatis. Oh, Jadi ketika wow. buka pintu tuh langsung Ada. lampunya menyala. Itu udah ada itu dan beneran Keren ada. ya. Iya, itu beneran ada. Oh, sebenarnya aku sempet ada sih Kak. Iya? Ini lucu banget, aku nggak tahu ini tuh beneran apa enggak ya. Aku sempat lihat di salah satu konten, jadi tuh kasurnya itu dipasangi alarm. Oke. Ketika jamnya udah misal nih alarmnya hidup gitu, kasurnya getar dia. Itu kebangunan ya. Iya, untuk ngebangunin si pemiliknya. Itu juga keren Itu sih. salah satu teknologi juga ya. Yang itu udah berfungsi banget ya, itu fungsionalitasnya. Iya, keren. Tapi tidak cocok untuk itu ya, lansia. Takut kaget. Tidak cocok untuk kita. Dikira gempa. Dikira kaget. Bisa buat nguyur air juga nggak? Ada Kak. Ada juga. Bisa kayak sekalian mandi. Itu kayak kasurnya Mr. Fungsi Bean banget. gak sih? Itu benar-benar berfungsi banget ya. Jadi mandi semuanya bisa jadi satu ya Kak. Ada satu. Itu ngingetin aku sama filmnya Mr. Iya. Bean. Yang airnya muncul. Langsung di shower nih. Nah mungkin ada kali ya Kak, Ada. 2050 sekian gitu. mungkin ya, 25 tahun lagi itu untuk Praktis banget ya jadi. coba ditunggu dulu. Menarik sih teman-teman. Nah, kita lanjut kayaknya nih yang berkembang teknologi kita skip dulu aja deh. Nah, kita Oke. kalau tadi kan udah ke bed-bedan ya atau ke Yes. kasur-kasuran ya. Yes. Sekarang kita ke lemari cerdas dan tempat tidur lipat. Oke. Wah, tempat tidur lipat. Oke, itu Oke. ada banyak juga ya. Oke. Nah, apa aja sih Kak yang membuat lemari dengan model terbuka dan apa ya kasur lipat ini tuh Jadi kayak gimana Kak? Oke, kasur lipat ya. Iya. Nggak apa-apa. Oke. Buat lemari ya, lemari dulu deh. Lemari cerdas itu biasanya memang sudah dilengkapi dengan teknologi ya, kayak sensor cahaya, kayak gitu. Terus ada pengatur suhunya juga, jadi otomatis teman-teman. Jadi baju kita tuh akan tetap hangat ya, tidak lembab seperti itu. Bahkan sistem manajemen nggak apa-apa Kak, lanjutin aja. Oke. Kenapa? Lagi baca. Lagi Oke. baca pertanyaan-pertanyaan Iya. ya. Jadi memang untuk lemari cerdas itu udah memang berteknologi sih Kak. Ya jadi kayak aku pernah juga sih Kak, jadi buka lemari itu cahayanya otomatis nyala. Itu ada guys, itu ada. Dan itu memang sudah berteknologi tinggi ya zaman sekarang. Jadi yang apa namanya, lemari-lemari kayak gitu emang udah banyak ya. Itu biasanya untuk properti-properti hotel itu udah masuk ke udah merambah ke properti-properti hotel seperti Iya itu. sih, kalau lagi yang apa sih dibuka itu udah ada Cahayanya lampunya. kan, Kalau nggak tuh otomatis. kemarin tuh ada Kak yang lemarinya itu dia
ternyata tuh berfungsi sebagai dryer sama itu untuk menghaluskan si Iya. pakaiannya itu. Tapi dia bentuknya sih kayak besi ya jatuhnya, ya bukan kayu gitu. Bener, ada juga kakak yang udah mulai pakai kayu, tapi emang sudah di udah dimasukin teknologi seperti ini. Jadi kita buka lemari itu udah ada pengatur suhunya juga. Jadi benar-benar ini ya membuat pakaian jadi nggak lembab seperti itu. Kenapa? Bener Kak, lucu banget soalnya lagi baca pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya kan yang di luar Ya. Sebenarnya banyak banget pertanyaan yang masuk ya ke kita. Jadi tapi nggak semua bisa kita ini ya, soalnya memang keterbatasan waktu ya kayak jadi kita. bener banget teman-teman. Oke, Mungkin segmen ini segmen 1 kita stop dulu. Gitu ya teman-teman, pembahasan kita tentang seluk-beluk tren bed dan wardrobe ya, mulai dari yang tadi minimalis, klasik, modern. Kita juga kasih tahu gimana caranya ya Kak ya untuk memilih desain yang cocok untuk ruangan kalian, sampai bagaimana sih tren warna itu bisa mempengaruhi ya Kak ya. Bener banget. Nah, buat teman-teman yang mau tanya-tanya lagi, boleh banget silakan langsung masuk ke DM atau komentar. Mungkin di next podcast atau di next DIY kita bakal bahas juga, atau kita bakal lakuin nih sesuai dengan ide dan saran dari teman-teman juga. Teman-teman boleh pantengin terus, kita tiap hari ada sesi live ya untuk podcast dan DIY. Teman-teman boleh pantengin aja di sosial media kita. Di sosial media di sini. Terus buat teman-teman yang penasaran, Kak, emang apa aja sih yang ada di Lena Furniture, ataukah memang udah sesuai nih dengan apa yang kita ngomongin yang tadi ada tema modern, tema minimalis, dan tema klasik. Nah, teman-teman bisa pantengin kita juga di e-commerce kita, baik yang ada di sini ataupun sini. Lagi-lagi kakak editor, semoga Anda bekerja keras ya dalamnya ya. Dan teman-teman juga bisa pantengin juga sosial media kita terus ya Kak ya. Betul banget. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat juga buat teman-teman semua ya. Oke, aku Sekar dan aku Anda. Kita pamit undur diri dulu ya. Sampai Selamat jumpa. siang.